wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil firli wa hdini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap belajar? Siap. Nah, pada hari ini tetap terkait khusyuk dalam ibadah. Cuman sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pembacaan hari ini, membaca umbul kitab Al-Fatihah. Baiklah, materi pada hari ini adalah materi rukhsah dalam ibadah. Cuman model pembelajaran pada hari ini kita menggunakan model pembelajaran DBL. Apa? DBL. Diferensiasi based learning. Pembelajaran secara diferensiasi sesuai dengan pembelajaran sesuai dengan kesenangan kalian dan kebutuhan kalian. Ada yang ingat apa itu rukhsah? Ada yang tahu rukhsah itu apa? Ya, silakan. Keringanan. Rukhsah adalah keringanan atau kemudahan. Keringanan atau kemudahan. Itu pengertian secara bahasa. Kemudian, apa saja rukhsah yang terdapat pada sholat? Yang terdapat pada sholat, contohnya rukhsah seperti apa? Menjama. Kapan kalian boleh menjama sholat? Ketika sakit, ketika bepergian, perjalanan jauh ya. Kemudian, apakah sholat rukhsahnya itu hanya dengan cara dijam? Tidak. Ada lagi? Ada. Mukhtasar itu bagaimana sih? Ringkas. Apakah semua sholat itu boleh diringkas? Tidak. Nah, sholat yang seperti apa yang boleh diringkas? Empat rakaat. Ada berapa? 3. Zuhur, asar, isya. Ketika sholat tersebut itu dikosor atau diringkas, maka akan menjadi berapa rakaat? 2. Ini sudah. Kemudian rukhsah yang terdapat pada puasa. Misal apa contohnya? Mengkodok. Kapan kalian diperbolehkan mengkodok? Ketika kalian, ketika sakit. Berarti ketika sakit itu tidak artinya boleh untuk tidak Berpuasa. Ya, boleh kalian untuk tidak berpuasa. Atau apalagi yang boleh untuk tidak berpuasa? Umir. Nifas, tuarta. Betul semua itu ya. Kemudian selanjutnya tujuan dari pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi rukhsah dalam sholat dan puasa. Bagaimana kalian nanti bisa mengidentifikasi terkait rukhsah dalam sholat dan puasa. Yang kedua, peserta didik dapat mengaplikasikan atau menerapkan tentang rukhsah dalam kehidupan sehari-hari kalian sesuai dengan ketentuan syarah atau ketentuan agama. Selanjutnya, terkait pengertian rukhsah. Rukhsah ini adalah keringanan atau kelonggaran yang diberikan Allah kepada umat Islam, terutama dalam hal beribadah. Untuk apa semua itu? Rukhsah itu diberikan agar supaya apa? Untuk memudahkan kita semua sebagai umat Islam di dalam menjalankan ibadah tanpa ada rasa keberatan. Akhirnya oleh Allah diberikanlah yang namanya rukhsah atau keringanan. Ya. Ketika tidak ada air,
Bagaimana kalian wudhunya? Dengan cara bagaimana, Mas? Kalau tidak ada air? Tayamum. Itu apakah termasuk bagian dari rukshoh? Termasuk. Bagus. Selanjutnya, rukshoh tidak menghilangkan kewajiban, bukan menghilangkan kewajiban, tetapi malah meringankan kewajiban. Sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bukan sesuai dengan keinginan sendiri. Itu rukshoh. Untuk lebih lanjut, dikuatkan dengan dalil rukshoh, ada dasarnya, yakni terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Ini menjelaskan tentang bahwa Allah tidak membebani kepada hambanya di luar batas kesanggupannya, ditakdirkan olehnya. Nah, untuk lebih memahami terkait masalah materi rukshoh, mari simak video ini. Assalamualaikum. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi mengenai rukshoh. Baiklah, mari kita simak bersama. Apa itu rukshoh? Rukshoh adalah keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mukallaf yang kondisinya mengharuskan adanya keringanan tersebut. Jenis rukshoh yaitu rukshoh yang mengandung istisan dan rukshoh yang menggugurkan hukum azimah. Sudah paham ya? Paham. Coba setelah kalian menonton video, ingat tidak contoh rukshoh dalam puasa? Contoh rukshoh dalam puasa, semisal apa? Kalau yang sakit itu boleh tidak berpuasa, perjalanan jauh boleh tidak berpuasa. Bagus. Ya. Untuk lebih mendalami materi, kalian sudah menonton video, kemudian silahkan baca buku LKS-nya. Kemudian mungkin ada yang mau ke perpus untuk mencari referensi lain. Bapak persilahkan, Bapak kasih waktu 10 menit. Silahkan. Ya, silahkan. Oh iya. Oh apa? Mau ke perpus. Oh iya, ya sudah. Karena sama kelompoknya ya? Oh iya. Yes, sudah. Langsung. Jangan lama-lama ya. 10 menit. Sekitar itu lagi. Waktu sudah menunjukkan sudah 10 menit berlalu. Mana ini kelompok 1 ini belum datang? Duduk. Sudah selesai? Oh iya, silakan duduk. Sekarang kita main game perjodohan. Silahkan cari jodoh kalian, temukan jodoh kalian sesuai dengan soal dan jawaban. Ya, ini ada soal, ada jawaban. Bapak sudah bisa, ini soalnya, ini jawabannya. Silahkan. Kita ada dulu ya. Silakan, ngambil satu. Sini semuanya. Sini. Ngambil satu. Dan satu ini kelas sudah. Kelas satu. Ya. Langsung kalian cari. Ya, langsung cari kelompoknya, langsung hilang kelompoknya itu. Punya jangan hilang. Sudah? Ini lagi. Dari. Apa dari? Itu. Langsung duduk bersama. Mungkin. Masuk.
Itu ada nomornya. Nah, enggak. Goreng-goreng betul ya. Sudah? Ya. Dua satu. Sudah? Semua dah. Ini siapa, Pak? Coba saya pengen tahu yang kebagian bentuk rukshoh dalam sholat. Silakan maju ke depan. Bentuk rukshoh dalam sholat, maju ke depan. Bentuk rukshoh dalam sholat. Ya. Silakan. Ya. Dibaca. Yuk, siapa? Bersihin. Rukshoh dalam sholat. Sama siapa pasangannya? Oh ya, silakan. Silakan dipresentasikan. Siapa yang kebagian soalnya? Dibaca, kemudian dijawab. Yuk, dibaca soalnya dulu. Soalnya dulu. Ya. Betul-betul rukshoh dalam ibadah yaitu rukshoh dalam sholat, rukshoh dalam puasa, rukshoh dalam zakat, rukshoh dalam haji, rukshoh dalam wudu. Ya, ya. Ya, berikan tepuk tangan. Kemudian selanjutnya tujuan dari rukshoh. Silakan. Siapa yang kebagian tujuan rukshoh? Silakan maju. Perhatikan. Ya, silakan. Apa tujuan rukshoh? Tujuan dari rukshoh adalah untuk memudahkan umat Islam dalam menjalankan kewajiban ibadah tanpa memberatkan mereka, terutama dalam situasi tertentu yang membatasi kemampuan seseorang untuk melaksanakan ibadah dengan cara yang normal. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Siapa yang kebagian syarat-syarat rukshoh? Silakan di depan. Syarat-syarat rukshoh. Nah, ya. Silakan. Silakan. Saudara Sauki dan Fajar. Silakan. Sebutkan syarat-syarat rukshoh. Rukshoh hanya diberikan dalam kondisi tertentu yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Kondisi darurat, adanya situasi yang menyulitkan pelaksanaan ibadah seperti sakit, perjalanan jauh, atau situasi cuaca yang ekstrim. 2. Keadaan tidak bisa dihindari. Rukshoh diberikan jika seseorang benar-benar tidak dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan cara terbaiknya. 3. Niat yang benar. Orang yang mendapatkan rukshoh harus niat untuk menghindari kesulitan, bukan untuk malas atau menghindari kewajiban. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Cukup ya presentasi kali ini, cukup. Langsung saja kesimpulan saya minta tolong coba kelompok 2 untuk menyimpulkan kesimpulannya, silakan. Ya. Nah, ini kesimpulannya sudah. Kesimpulannya ini rukshoh dalam ibadah. Bagaimana kesimpulannya? Keringanan ataupun kemudahan yang diberikan oleh Allah ini tujuannya adalah untuk memberatkan atau meringankan. Nah, tujuannya oleh Allah itu diberikan kepada kita semua agar supaya kita menjadi tidak berat di dalam melaksanakan ibadah dalam keadaan maupun kondisi.
kondisi apa? Oh. Seperti itu ya. Semangat ya. Semangat. Selanjutnya, apa yang kalian rasakan setelah belajar PAI pada materi rukshoh? Senang. Gembira. Menyenangkan. Menyenangkan. Hal baru apa yang kalian peroleh hari ini? Betul. Iya, bagus. Ini bagian mana Pak? Manakah materi yang sulit untuk dipahami? Ya. Ada, ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kalian silahkan nanti nyampe di pondoknya untuk mengerjakan penilaian sumatif terkait bab 9 ini. Silahkan nanti di LKS-nya dikerjakan di LKS-nya ya. Minggu depan kita bahas. Jadi sekian, terima kasih. Alangkah lebih barokahnya pertemuan pada hari ini kita tutup dengan bacaan doa. Silakan dipimpin ketua kelas untuk berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Terima kasih. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.